Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin kembali membahas pertandingan dari Euro 2024. Masih dari babak 16 besar teman-teman, pertandingan antara Belanda versus Rumania yang berakhir untuk kemenangan Belanda dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini berarti Belanda yang kita kenal juga sebagai timnas pusat berhasil lolos ke babak perempat final dan akan berhadapan dengan Turki yang juga berhasil mengalahkan Austria dengan skor tipis 2-1 di pertandingan babak 16 besar lainnya. Dan kalau bagi saya teman-teman, keberhasilan Belanda ini bukan merupakan sebuah kejutan. Dari awal memang saya sudah yakin Belanda akan bisa lolos ke babak perempat final, bukan karena yang mereka hadapin adalah Rumania yang kita tahu bukan merupakan salah satu tim raksasa di Eropa saat ini, tapi karena memang dari segi permainan Belanda adalah salah satu tim yang bermain rapi, walaupun kelemahan mereka adalah dalam hal melakukan finishing. Dan memang mereka dalam dua pertandingan sebelumnya belum bisa mereka menangan ya, bermain imbang lawan Prancis dan kemudian kalah lawan Austria. Tapi secara permainan mereka sebetulnya nggak buruk. Selain juga masalah finishing, saya melihat di pertandingan terakhir lawan Austria itu jarak antara para pemain dari timnas Belanda yang berada di lini tengah dengan para pemain mereka yang berada di defense itu cukup jauh. Artinya ada ruang yang terbuka, sehingga itulah yang dimanfaatkan oleh para pemain Austria. Tapi di pertandingan semalam tampak jelas para pemain Belanda bermain compact football. Artinya kita melihat jarak di antara para pemain mereka sangat dekat, sehingga ketika mereka membangun serangan pun passing-passing mereka itu semuanya akurat, dan ketika mereka bertahan mereka menyulitkan para pemain Rumania untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Belanda. Dan bagi saya teman-teman, jujur juga saya kaget Belanda itu bisa menang dengan skor yang telak. Saya sudah feeling Belanda akan lolos ke perempat final. Tapi saya kaget saja mereka bisa menang dengan skor yang telak, karena sebetulnya Rumania kan juga ya walaupun bukanlah tim raksasa seperti yang tadi saya katakan, tapi kan secara permainan juga mereka gak buruk. Bahkan di fase grup ya, kalau nggak salah mereka di grup E ya, kan mereka bisa menjadi juara grup. Mereka cuma kalah lawan Belgia, tapi mereka bisa mengalahkan Ukraina, ya kan? Artinya memang tim ini sebetulnya punya potensi untuk membuat kejutan, dan sebetulnya di pertandingan semalam mereka juga tidak bermain defense total. Ya, jadi itu juga bagus, sehingga kita bisa menonton pertandingan yang menarik. Artinya dua tim ini berani bermain terbuka. Cuma kan para pemain Rumania itu kehilangan ide untuk bisa membongkar pertahanan dari Belanda, karena saya melihat semua pemain dari Belanda yang bermain di belakang, yang bermain di pertahanan itu semuanya bermain sejajar dan kompak. Artinya mereka juga tidak memakai perangkap offside, mereka betul-betul recover-nya cepat, mereka bisa menutup ruang di dalam kotak penalti. Jadi para pemain Rumania hanya bisa lebih banyak shooting dari jarak jauh. Maka itu satu-satunya peluang dari Rumania yang berhasil mereka ciptakan di pertandingan ini yang memang berbahaya, saya lupakan nama pemainnya, adalah dari pemain bernomor punggung 19 ya, Denis Dragus ini ya. Cuma dia aja nih yang bisa menciptakan satu peluang on target. Tapi sisanya pertandingan ini milik para pemain Belanda yang bisa menciptakan total 23 kali percobaan ke arah gawang dari Florinita, penjaga gawang dari Rumania, yang menurut saya bekerja sangat keras. Jika bukan karena saves yang dia lakukan, ini kan penjaga gawang senior ya, yang usianya sudah 37 tahun. Kalau bukan karena saves yang dia lakukan, maka seharusnya Belanda sudah menang dengan skor 5-0. Ya, udah pasti itu, karena begitu banyak peluang dari para pemain Belanda yang on target. Tapi kan pada intinya ya Belanda bisa menang dan juga lolos ke perempat final. Dan saya melihat di sini kali ini Ronald Koeman juga sangat cerdas ya untuk melakukan pergantian pemain, karena walaupun Bergwijn ini permainannya gak buruk, tapi dia tidak banyak melakukan tusukan seperti halnya Cody Gakpo dan juga Simons ya. Jadi dia lebih banyak memberikan passing, maka itu akhirnya ada pergantian pemain di mana Malen dimasukkan ya pada saat babak kedua itu baru berjalan, karena Koeman ingin agar ada pemain lainnya selain Gakpo dan juga Simons yang bisa melakukan pergerakan penetrasi. Walaupun di sana Depay juga, tapi Depay ini sulit banget ya mencetak gol. Padahal dari segi movement with the ball atau off the ball ini Depay sangat baik loh. Tapi ya shooting dia ini wah sedikit banget yang akurat ya. Walaupun dia hampir juga mencetak gol di match ini. Jadi saya melihat dari menit-menit awalnya para pemain Belanda ini ya tampak begitu nyaman ketika para pemain Rumania itu bertahan, karena para pemain Rumania itu tidak melakukan yang namanya pressing. Jadi para pemain Rumania itu memilih untuk turun terus ke belakang, turun lebih dalam lagi, turun sampai ke dekat kotak penalti mereka. Nah ini yang salah, karena lawan Belanda ketika para pemain Belanda itu bermain possession, bermain passing, bermain progressive passing, yang mereka lebih lama menguasai bola, seharusnya ada pemain dari Rumania lainnya yang melakukan pressing untuk mengganggu irama permainan dari para pemain Belanda. Tapi karena para pemain Rumania itu memilih untuk turun ke belakang, turun jauh sampai ke dalam kotak penalti, maka
pada saat para pemain Belanda itu sulit untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, yang mereka lakukan adalah shooting ketika mereka mendapatkan ruang. Artinya mau ruang itu hanya 1 atau 2 cm, tapi mereka akan memilih shooting. Maka itu Cody Gakpo bisa mencetak gol pertama seperti itu. Ketika dia shooting kan, nah langsung dia bisa mencetak gol. Dan Gakpo kali ini bagus di turnamen kali ini ya. Dia mulai konsisten mencetak gol. Tapi kan pemain lain juga harus bisa mencetak gol. Nah artinya dalam hal ini, Depay juga harus bagus, harus efektif. Kalau Depay gak efektif, nanti yang dikhawatirkan Belanda hanya mengandalkan Gakpo jika dia di lock, jika dia dikawal ketat. Nah, sulit nanti bagi Belanda untuk mencetak gol. Jadi ini juga PR bagi Ronald Koeman. Maka itu kemudian dia melakukan pergantian di babak kedua dengan memainkan Malen, karena dia ingin pemain lain yang juga melakukan pergerakan selain juga Gakpo. Tapi Simons tuh harusnya sudah mencetak gol di babak pertama. Saya melihat Dumfries ini luar biasa bermain dari fullback sebelah kanan ya, bagus banget. Dan di kiri Ake oke lah, Ake gak banyak melakukan overlap, tapi Dumfries ini luar biasa. De Vrij pun mendapatkan peluang, Van Dijk pun mendapatkan peluang. Van Dijk tuh kalau nggak salah di babak kedua. Jadi Belanda sudah mendominasi total jalannya pertandingan. Bukan karena lawannya ini mainnya jelek, enggak. Tapi mereka nggak bisa mengimbangi kecepatan para pemain Belanda yang pintar mencari ruang dan pintar dalam mengambil keputusan. Nah ini yang harus dilakukan oleh para pemain Belanda di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi decision making itu yang krusial teman-teman. Ya contoh gol dari Gakpo. Kemudian juga gol kedua ini kan, ketika Gakpo berhasil menggiring bola, kemudian dia bisa memberikan umpan kepada Malen kan, Malen yang free itu kan. Nah Malen itu bisa mencetak gol dengan mudah kan, tapi di sini kita melihat juga kepintaran dari Cody Gakpo yang bisa menggiring bola cukup jauh dan kemudian memberikan bola tersebut kepada Malen. Dan sudah 2-0, saya sudah yakin Rumania sudah habis, karena para pemain Rumania sulit banget untuk bisa mempenetrasi pertahanan dari Belanda yang memang sangat disiplin di match ini. Ya, jadi kita melihat bahwa Ronald Koeman kali ini meminta para pemain mereka pokoknya main compact football. Bukan artinya bertahan, jarak tidak boleh jauh di antara satu sama lainnya. Karena lawan Austria itu, para pemain Belanda keasikan menyerang. Tapi di belakang ini mereka agak kompak. Dan kemudian Malen juga yang bisa mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Xavi Simons. Tapi itu juga dari proses counter ya, karena Malen ini kan punya speed. Nah artinya sekarang Belanda ini punya pemain-pemain yang cepat. Ya ada Dumfries di kanan, ada Malen di kiri jika nanti dia dimainkan, ada Gakpo, Depay oke lah, walaupun speed gak berapa cepat tapi tekniknya luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang para pemain Belanda bisa melakukan finishing yang bagus, karena jika para pemain Belanda ini bisa melakukan finishing yang klinis, mereka bisa lebih banyak mencetak gol, tentu potensi mereka atau peluang mereka untuk bisa melaju terus sampai ke final dan kemudian menjadi juara sangat terbuka. Memang saya tidak pernah menjagokan atau mengunggulkan Belanda atau memfavoritkan Belanda untuk menjadi juara dari ajang Euro kali ini. Tapi kalau saya melihat cara mereka bermain dalam 4 pertandingan terakhir, cara bermain mereka itu sudah rapi, cara mereka bermain juga kreatif, tinggal bagaimana finishing mereka harus bagus ya. Sayangnya kali ini kan Belanda tidak punya striker seperti di era sebelumnya ya, seperti sebelumnya mereka punya Marco van Basten, mereka punya Van Persie, mereka punya Van Nistelrooy. Nah maka itu kesulitan bagi Belanda hanya dalam urusan mencetak gol. Dan juga kadang-kadang pada saat para pemain mereka keasikan menyerang kan, jarak di antara para pemain mereka itu gak rapat. Nah di sanalah nanti para pemain tim lawan bisa memanfaatkan situasi counter attack. Tapi Rumania, momen counter pun gak jalan, momen terbuka pun diladeni oleh para pemain Belanda, karena para pemain Belanda kali ini bermain dengan level confidence yang tinggi. Dan memang lawannya hanya Rumania yang bukan merupakan tim raksasa. Tapi di Euro kali ini performa dari Rumania gak buruk-buruk amat juga, ya kan? Buktinya mereka juga menyulitkan Belgia untuk bisa menang, walaupun Belgia akhirnya bisa menang lawan mereka. Jadi ini bukan sebetulnya easy win bagi Belanda, walaupun secara permainan mereka mendominasi total. Tapi seandainya mereka gak bisa melakukan finishing, kemudian mereka tidak bisa bertahan secara rapat, bukan tidak mungkin Rumania yang membuat kejutan. Dan memang saya melihat dari pertandingan babak 16 besar ini, sejauh ini belum ada kejutan ya. Dan memang sih Swiss mengalahkan Italia. Tapi kan ya Italia memang secara permainan gak meyakinkan, jadi kalau bagi saya itu bukan merupakan kejutan. Dan Turki bisa lolos, ya dari awal saya sudah mengunggulkan Turki. Walaupun saya juga sebelumnya mengatakan bahwa Austria bisa saja membuat kejutan, tapi sebatas lolos dari fase grup. Dan terbukti kan, akhirnya Austria kalah lawan Turki yang bermain lebih dinamis, karena mereka punya pemain-pemain kreatif. Salah satunya adalah Arda Güler, pemain muda yang memang bermain luar biasa di Euro kali ini. Dan Belanda akan berhadapan dengan Turki. Di atas kertas seharusnya Belanda bisa menang, tapi Turki adalah tim yang berbeda. Turki adalah tim yang bukan saja berani bermain terbuka, tapi berani bermain keras, dan mereka juga adalah tim yang bertahan secara kompak. Jadi tidak akan mudah bagi Belanda untuk mengalahkan Turki. Nanti teman-teman kita tunggu pertandingan-pertandingan di babak perempat final, dan tentu saya akan memberikan preview dari semua pertandingan dari babak perempat final nanti dong, H-1 ya, kan sekarang ini kan break dulu ya. Jadi saya sejauh ini menikmati teman-teman jalannya Euro 2024 karena begitu banyak gol yang tercipta.
Ini yang membuat pertandingan berjalan seru dan juga kita terhibur dengan setiap pertandingan Euro 2024. Tinggal kita tunggu nanti tim mana yang akan menjadi juara. Saya sampai hari ini masih konsisten memfavoritkan antara Portugal atau Prancis, tapi sayangnya kan mereka akan bertemu di babak perempat final. Tapi sekarang saya bisa mengatakan bahwa Belanda merupakan salah satu calon juara lainnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.